Pernah nggak sih kamu ngadepin masalah yang rasanya rumit banget, kayak benang kusut yang nggak tahu harus mulai urai dari mana? Nah, hari ini kita bakal belajar sebuah cara jitu buat mengubah kekacauan itu jadi sebuah rencana yang super jelas. Saking jelasnya, komputer pun bisa ngerti. Oke, kita langsung coba aja ya. Lihat deh deretan angka di layar ini. Gimana caramu nemuin angka yang paling besar? Pasti mata kamu dalam sepersekian detik langsung nunjuk ke angka 20, ya kan? Otak kita emang canggih banget buat ngenalin hal-hal kayak gini. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita ngejelasin proses super cepat di otak kita tadi ke sebuah mesin? Nah, ini dia tantangannya. Komputer itu nggak punya intuisi. Dia nggak bisa ngerasa mana jawaban yang benar. Dia itu butuh resep. Resep yang super detail, serangkaian perintah logis yang nggak boleh ada salahnya sama sekali. Dan resep itulah yang mau kita coba bangun bareng-barang sekarang. Langkah paling pertama dalam membuat resep untuk komputer adalah mastiin semua bahannya tertata rapi. Jadi kita masuk ke bagian pertama, data rapi, komputer senang. Anggap aja kita ini koki. Sebelum masak, kita pasti siapin dan tata semua bahannya kan? Nah, programmer juga gitu. Datanya harus rapi biar gampang diolah. Kuncinya itu ada di yang namanya himpunan data terstruktur. Bayangin deh tumpukan kaos kaki yang berantakan, terus kamu lipat dan susun rapi di laci sesuai warnanya. Nah, kayak gitu tuh data terstruktur. Disajiin dalam format yang jelas, misalnya tabel atau daftar. Inilah makanan favoritnya komputer. Teratur, konsisten, dan gampang banget buat dicerna. Oke, bahan-bahan alias data kita udah rapi. Sekarang kita butuh alat masaknya. Disinilah kita masuk ke bagian kedua, 4 jurus berpikir komputasional. Ini adalah pola pikir untuk mencahin masalah secara sistematis. Keempat jurus itu adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir, algoritma. Tenang, namanya mungkin kedengeran agak teknis ya, tapi percaya deh, konsepnya gampang banget dimengerti. Yuk kita bedah satu-satu. Jurus pertama, dekomposisi. Ini intinya adalah seni memecah masalah raksasa jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang diselesain. Contohnya, daripada pusing sama pertanyaan siapa siswa dengan nilai rata-rata tertinggi, mending kita pecah. Tugas pertama, hitung dulu rata-rata nilai untuk setiap siswa. Tugas kedua, baru deh bandingin semua nilai rata-rata itu buat nemuin juaranya. Lebih gampang kan? Jurus kedua, pengenalan pola. Di sini, kita jadi kayak detektif. Kita cari kesamaan atau tren di dalam data. Misalnya nih, kita lihat ada satu pola penting. Nilai siswa itu, ya pasti angka antara 0 sampai 100. Nggak mungkin minus atau 1000 kan? Dengan tahu pola ini, kita bisa bikin aturan yang jauh lebih efisien. Lanjut, jurus ketiga, abstraksi. Ini jurus yang penting banget, yaitu fokus cuma ke informasi yang relevan dan buang sisanya. Kalau kita mau cari nilai tertinggi, data apa sih yang kita butuhin? Cuma nama sama nilainya kan? Kita nggak perlu tahu alamat rumahnya, apalagi hobi mereka. Nah, itulah abstraksi, menyaring semua gangguan yang nggak penting. Dan jurus pamungkasnya, algoritma. Disinilah ketiga jurus tadi digabungin. Setelah masalahnya dipecah-pecah, polanya dikenali, dan informasinya disaring, kita susun solusinya jadi resep langkah demi langkah yang super jelas dari awal sampai akhir. Inilah yang kita sebut algoritma, jantungnya semua program komputer. Karena algoritma ini penting banget, kita bakal fokus dan bedah lebih dalam di bagian 3 ini. Resep logis bernama algoritma. Disinilah semua teori kita tadi, kita ubah jadi aksi yang nyata. Ingat masalah kartu di awal tadi? Deretan angka 12, 5, 8, 20, dan 3. Nah, sekarang dengan bekal 4 jurus tadi, kita udah siap buat bikin resep atau algoritma yang sempurna untuk menemukan angka yang paling besar di antara mereka. Gini cara kita mengubah intuisi jadi langkah logis. Langkah pertama, kita ambil kartu pertama, angka 12, dan kita kasih gelar juara sementara. Langkah kedua, ambil kartu berikutnya, angka 5. Bandingin, apakah 5 lebih besar dari 12? Nggak kan? Lanjut, ambil kartu 8, juga nggak lebih besar. Nah, sekarang kita ambil 20. Apakah 20 lebih besar dari juara sementara kita, si 12? Jelas dong. Jadi sekarang 20 yang jadi juara sementara baru. Kita ulangin terus sampai kartu terakhir. Dan juara sementara di akhir itulah pemenangnya. Simple dan logis kan? Resep dalam bentuk teks tadi udah jelas banget. Tapi biasanya para programmer punya cara yang lebih visual, lebih asik buat menggambarkannya. Mari kita masuk ke bagian 4, menggambar peta solusi, atau yang lebih kerennya disebut flowchart. Flowchart ini tuh kayak punya bahasa visualnya sendiri. Bentuk oval itu artinya mulai atau selesai. Jajar genjang itu buat masukin atau keluarin data. Persegi panjang buat sebuah proses, kayak menghitung sesuatu. Dan yang paling penting, belah ketupat itu buat ngambil keputusan, iya atau tidak. Ini udah kayak rambu lalu lintas universal buat logika program.
Nah, di slide ini kelihatan banget perbandingannya. Di sebelah kiri itu algoritma versi teks yang kita buat tadi. Di kanan itu versi visualnya, si flowchart. Keduanya itu menceritakan alur yang sama persis, cuma beda cara penyajiannya aja. Dua cara, tapi logikanya cuma satu. Oke, dari tadi mungkin kita ngomongin teori melulu ya. Tapi, percaya nggak percaya, kita semua ini sebenarnya udah sering banget menerapkan berpikir komputasional setiap hari. Yuk kita lihat gimana teori ini jadi aksi di bagian terakhir. Coba deh. Kapan-kapan pas kamu masak mie instan, perhatiin petunjuk di belakang bungkusnya. Itu pada dasarnya adalah sebuah algoritma. Ada urutan langkah yang jelas yang harus diikutin supaya kita dapat hasil akhir yang kita mau, semangkuk mie yang enak. Terus apa yang terjadi kalau urutannya kita acak? Misalnya mie-nya kita tiriskan dulu airnya sebelum direbus. Hasilnya pasti kacau balau kan? Nah, komputer itu persis kayak gitu. Urutan dalam algoritma itu segalanya. Satu langkah aja salah urutan, seluruh program bisa berantakan. Oke, sebagai latihan, coba lihat flowchart kelulusan ini. Logikanya sederhana banget. Kita masukin nilai siswa. Terus ada titik keputusan. Si belah ketupat. Apakah nilainya di atas 75? Kalau iya, keluar tulisan lulus. Kalau tidak, keluar tulisan remedial. Logika sesimpel inilah yang jadi dasar dari banyak banget sistem otomatis di sekitar kita. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa sih kita nggak bisa bilang aja ke komputer, tolong urutin data ini dong? Jawabannya, karena komputer itu alat yang sangat kuat, tapi pada dasarnya bodoh. Dia nggak punya intuisi. Dia butuh resep, butuh peta, butuh algoritma yang kita, manusia, rancang buat dia. Jadi, tugas kita adalah mengubah kekacauan menjadi kejelasan. Dan itulah inti dari kekuatan berpikir komputasional.